Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan channel kami Matematika Hebat. Pada video kita kali ini, kami akan mencoba membahas materi, yaitu tentang daerah himpunan penyelesaian pertidaksamaan linear dua variabel. Namun sebelum kita lanjut, jangan lupa like, subscribe, komen, dan share video kami. Semoga bermanfaat dan mudah-mudahan bisa menjadi amal jariah untuk kami nantinya. Nah sekarang, langsung saja kita bahas contoh soalnya. Kita mulai dengan soal yang pertama. X ditambah 3Y kecil sama 9. Perhatikan langkah-langkah ataupun cara penyelesaiannya. Langkah pertama kita misalkan terlebih dahulu. Yang tadinya bentuknya pertidaksamaan. Oke, nah sekarang kita misalkan dia sebagai bentuk persamaan. Langkah selanjutnya akan kita cari titik potong. Oke, titik potong dari garis ini terhadap sumbu X dan sumbu Y. Nah, caranya kita buat tabel sederhana seperti berikut ini. Yang berisi X, Y, dan juga XY. Langkah selanjutnya, kita misalkan terlebih dahulu. Untuk X itu sama dengan 0, maka tugas kita sekarang tinggal ganti X di sini dengan angka 0. Kita peroleh nilai Y itu akan sama dengan 9 dibagi 3. Dan 9 bagi 3 hasilnya 3. Kita peroleh sebuah titik, yaitu 0, 3. Langkah selanjutnya, kita misalkan lagi sekarang Y-nya yang sama dengan 0. Maka tugas kita sekarang ganti bagian Y di sini dengan angka 0. Maka kita peroleh nilai X akan sama dengan 9. Kita peroleh lagi sebuah titik, yaitu 9, 0. Setelah kita mendapatkan kedua titik potong terhadap sumbu X dan sumbu Y, barulah kita menggambarkan pada diagram Cartesius atau sumbu X dan sumbu Y. Perhatikan di sini, kita mulai dari titik yang pertama. 0, 3, X-nya 0, Y-nya 3, X 0, Y 3, berarti kata 1, 2, 3. Berarti bagian sini letak titiknya. Lanjut ke titik yang kedua, 9, 0. X-nya 9, Y-nya 0. Perhatikan X 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Berarti bagian sini letak titiknya. Dari dua buah titik ini tinggal kita hubungkan dengan sebuah garis. Nah, langkah terakhir, kita akan menentukan daerah asirannya apakah ke atas garis ini atau arahnya ke bawah dari garis ini. Caranya, kita ambil sembarang titik. Mudahnya, kita ambil titiknya itu di 0, 0. Perhatikan, titik yang kita gunakan itu 0, 0. Letaknya di bagian bawah dari garis ini. Oke, ini garis letaknya di bagian bawah sini. Nah, tugas kita sekarang tinggal ganti saja X dan Y di sini dengan angka 0. Berarti jadinya itu 0 ditambah 3 kali 0 hasilnya 0 kecil sama dari 9. 0 kecil sama dari 9. Apakah 0 kecil sama dari 9? Ternyata benar. Ingat, jika pernyataannya benar, oke, kalau di sini dia benar, 0 kecil sama dari 9. Kalau benar, berarti arah arsirannya itu ke titik yang kita ambil. Perhatikan, titik yang kita ambil tadi 0, 0. Berarti arah arsirannya ke bawah sini. Ke arah 0, 0. Maka ini dia daerah arsirannya. Ini dia jawabannya. Nah, lanjut. Biar benar-benar paham, perhatikan contoh soal yang nomor 2. 0 dikurang 2Y kecil sama 4. Ingat langkah pertama kita misalkan terlebih dahulu. Tadinya bentuk pertidaksamaan, sekarang kita misalkan sebagai bentuk persamaan. Langkah selanjutnya akan kita cari titik potong dari garis ini terhadap sumbu X dan sumbu Y. Caranya, pertama kita misalkan X-nya sama dengan 0. Perhatikan, X di sini ganti dengan 0. Maka kita peroleh nilai Y itu akan sama dengan 4 dibagi negatif 2. Berapa hasilnya? Yaitu negatif 2. Kita peroleh sebuah titik yaitu 0, negatif 2. Langkah selanjutnya, sekarang kita misalkan lagi Y-nya yang sama dengan 0. Maka tugas kita sekarang ganti bagian Y di sini dengan angka 0. Maka kita peroleh X akan sama dengan 4. Kita peroleh sebuah titik yaitu 4, 0. Nah, langkah selanjutnya tentunya kita akan menggambarkan pada diagram Cartesius. Nah, kita mulai dari titik yang pertama. 0, negatif 2. X-nya 0, Y-nya negatif 2. Perhatikan X 0, Y-nya negatif 2 berarti arahnya ke bawah. 1, 2. Di bagian sini letak titiknya.
Lanjut ke titik yang kedua, 4, 0. X-nya 4, Y-nya 0. X 4, 1, 2, 3, 4. Berarti bagian sini letak titiknya. Lalu tinggal kita hubungkan saja dengan sebuah garis. Nah, sekarang untuk daerah arsirannya. Ke atas garis atau ke bawah garis? Mudahnya itu gunakanlah titik 0, 0. Bagian sini. Nah, letak titik 0, 0 ini di atas garis ini. Oke, perhatikan. Kita ambil 0, 0. Tugas kita sekarang tinggal ganti X di sini dan Y di sini dengan angka 0. Perhatikan, 0 dikurang 0 kecil sama dari 4. 0 kecil sama dari 4. Apakah 0 ini kecil sama dari 4? Tentunya benar. Nah, karena pernyataannya benar, maka daerah asirannya itu ke titik yang kita ambil. Perhatikan titik yang kita ambil bagian atas garis ini, berarti arahnya ke 0, 0. Berarti bagian atas ini. Nah, ini dia arah daerah arsirannya. Nah, ini dia jawabannya. Mudah bukan? Sangat mudah sekali tentunya. Oke, lanjut. Perhatikan contoh soal yang nomor 3. Negatif X ditambah 4Y kecil sama 8. Oke, ingat langkah pertama misalkan terlebih dahulu. Tadinya bentuk ketidaksamaan, sekarang menjadi bentuk persamaan. Lalu kita cari titik potong terhadap sumbu X dan sumbu Y. Nah, di sini langkah pertama kita misalkan X-nya sama dengan 0. Perhatikan ganti X di sini dengan angka 0. Maka kita peroleh Y akan sama dengan 8 dibagi 4. 8 bagi 4 hasilnya 2. Kita peroleh sebuah titik yaitu 0, 2. Lanjut sekarang Y-nya sama dengan 0. Perhatikan bagian Y di sini ganti dengan 0. Maka nilai X akan sama dengan, perhatikan di sini ada tanda negatif. Berarti X sama dengan negatif 8. Kita peroleh sebuah titik, negatif 8, 0. Lanjut tinggal kita gambarkan saja garisnya. Kita mulai dari titik yang pertama, 0, 2. X-nya 0, Y-nya 2. Berarti titiknya ke arah atas ini. Lanjut ke titik yang kedua, negatif 8, 0. X-nya negatif 8. Ingat kalau X positif ke kanan, X negatif ke kiri. Y positif itu ke atas dan Y negatif arahnya ke bawah. Perhatikan, X negatif 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Berarti bagian sini letak titiknya. Tinggal kita hubungkan dengan sebuah garis. Nah, langkah terakhir kita akan menentukan daerah arsirannya kemana nih? Apakah ke atas garis atau ke bawah garis? Cara mudahnya ambil titik 00. Nah, kalau di sini titik 00 itu di bawah garis. Oke? 00. Nah, jika pernyataannya nanti itu benar, maka daerah arsirannya itu mengarah ke titik yang kita ambil. Sedangkan jika pernyataannya salah, maka garisnya itu bertolak belakang dari titik yang kita ambil. Perhatikan di sini. X-nya 0, Y-nya 0. Berarti 0 ditambah 0 kecil sama 8. 0 kecil sama 8. Apakah benar 0 ini kecil sama dari 8? Tentunya benar. Karena benar, berarti daerah arsirannya mengarah ke titik yang kita ambil tadi. Itu ke titik 00. Berarti ke bawah dia. Nah, berarti ini dia daerah arsirannya. Seperti ini cara penyelesaiannya. Lanjut, sekarang kita akan masuk ke contoh soal yang nomor 4. 3X ditambah Y besar sama 6. Misalkan, oke, yang tadinya pertidaksamaan sekarang menjadi bentuk persamaan. Langkah selanjutnya, kita cari titik potong terhadap sumbu X dan sumbu Y. Langkah pertama, kita misalkan X-nya di sini, oke, dengan angka 0. Berarti ganti X di sini dengan 0, kita peroleh nilai Y akan sama dengan 6. Kita peroleh sebuah titik yaitu 0, 6. Lanjut, sekarang Y-nya yang sama dengan 0. Berarti ganti Y di sini dengan angka 0. Kita peroleh nilai X akan sama dengan 6 dibagi 3. Dan 6 bagi 3 hasilnya 2. Kita peroleh sebuah titik yaitu 2, 0. Langkah selanjutnya tinggal kita gambarkan pada diagram Kartesius atau sumbu X, sumbu Y. Kita mulai dari titik yang pertama, 0, 6. X-nya 0, Y-nya 6. Berarti Y 6 positif berarti ke atas. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini dia letak titiknya.
Lanjut ke titik yang kedua, 2, 0. X-nya 2, Y-nya 0. Perhatikan X positif 2. 1, 2. Sini letak titiknya. Lalu tinggal kita hubungkan dengan sebuah garis. Nah, sekarang untuk arah arsirannya. Ke sebelah kanan dari garis ini atau ke sebelah kiri dari garis ini. Caranya ingat mudahnya ambil titik 0, 0. Oke, kita ambil titik 0, 0. Sekarang ganti X, Y di sini dengan angka 0. 0 ditambah 0 besar sama dari 6. 0 tambah 0 hasilnya 0, besar sama dari 6. Apakah 0 ini besar sama dari 6? Tentunya tidak. Nah, karena pernyataannya salah, berarti daerah aslinya itu tidak mengarah ke titik yang kita ambil itu. Melainkan dia berlawanan. Berarti dia ke belakang dari garis ini. Ingat sekali lagi, jika pernyataan yang kita peroleh itu benar, misalkan pernyataan sini benar, berarti arah arsiran itu ke titik yang kita ambil 0, 0 ini, berarti ke arah kiri. Sedangkan karena di sini dia pernyataannya salah, berarti dia berlawanan, arahnya ke kanan. Lanjut lagi, biar benar-benar paham, perhatikan contoh soal yang nomor 5. 2X kurang 5Y besar dari 10. Oke, sekarang besar saja tidak ada pakai tanda sama. Langkah-langkahnya tetap sama, misalkan terlebih dahulu. Oke, kita misalkan sekarang dia bentuk persamaan. Langkah selanjutnya, cari titik potong terhadap sumbu X dan juga sumbu Y. Di sini langkah pertama kita ambil atau kita misalkan X-nya sama dengan 0. Berarti ganti X di sini dengan angka 0. Kita peroleh Y akan sama dengan 10 dibagi min 5. 10 bagi min 5 itu hasilnya min 2. Kita peroleh sebuah titik yaitu 0, negatif 2. Lanjut, sekarang Y-nya yang sama dengan 0. Berarti tugas kita di sini, ganti bagian Y di sini dengan angka 0. Maka kita peroleh X akan sama dengan 10 dibagi 2. Dan 10 bagi 2 hasilnya 5. Kita peroleh sebuah titik yaitu 5, 0. Lanjut kita gambarkan garisnya. Ambil titik yang pertama 0, negatif 2. X-nya 0, Y-nya negatif 2. X 0, Y negatif 2. Berarti bagian bawah sini. Lanjut ke titik 5, 0. X-nya 5, Y-nya 0. Berarti arah ke kanan. 1, 2, 3, 4, 5. Ini dia letak titiknya. Tinggal kita hubungkan dengan sebuah garis. Nah, di sini garisnya putus-putus. Ada yang tahu kenapa garisnya putus-putus? Nah, itu berpengaruh dari tanda di sini. Jika tanda pada soal ada tandanya misalnya besar sama atau kecil sama, yang jelas ada tanda sama, barulah garis bagian sini itu dia lurus, tidak putus-putus. Namun untuk soal nomor 5 ini, tandanya besar saja. Atau bisa jadi kecil saja. Yang jelas tidak ada tanda sama, barulah garisnya di sini itu putus. Nah, ini perlu diingat. Lanjut, perhatikan kita akan menentukan daerah arsirannya. Apakah ke atas garis ini, ke atas garis atau ke bawah garis ini. Nah, mudahnya ambil titik 0, 0. Berarti letaknya di atas garis. Oke? Kita ambil titik 0, 0. Maka tugas kita sekarang ganti X dan Y di sini dengan angka 0. 0 dikurang 0 besar dari 10. 0 besar dari 10. Apakah 0 ini besar dari 10? Tentunya tidak. Nah, karena pernyataannya salah, maka daerah arsirannya itu tidak mengarah ke titik yang kita ambil tadi, 0, 0. Berarti dia berlawanan arahnya, yaitu tentunya ke bawah. Nah, seperti ini cara penyelesaiannya. Lanjut ke soal terakhir untuk pertemuan kita kali ini, yaitu soal nomor 6. Negatif 4X ditambah 3Y besar sama 0. Oke, langkah pertama tetap sama, misalkan terlebih dahulu dia menjadi bentuk persamaan. Jika ketemu soal seperti ini, yang bentuk persamaannya, dia langsung sama dengan 0. Oke, langsung sama dengan 0, berarti titik potong terhadap sumbu X dan sumbu Y itu hanya ada satu, yaitu di titik pusat atau 0, 0. Ini titik potong terhadap sumbu X dan sumbu Y oleh garis ini tadi, yaitu di 0, 0. Nah, maka tugas kita selanjutnya tinggal mencari satu buah titik lagi. Caranya, perhatikan di sini, 3Y sama dengan negatif 4X pindah ke kanan menjadi positif 4X. Maka Y saja akan sama dengan 4/3X.
4 dibagi 3 baru dikalikan dengan X. Sekarang kita ambil sembarang nilai X. Perhatikan. Karena dia Y sama dengan, berarti kita ambil sembarang nilai X. Kita ambil di sini X-nya sama dengan 3. Maka nilai Y, perhatikan itu akan sama dengan 4/3 dikali X-nya ganti dengan 3. Berarti 4/3 kali 3 sama dengan 3 di atas 3 di bawah sama-sama habis dibagi. Maka nilai Y akan sama dengan 4. Kita peroleh sebuah titik. Ingat kalau titik itu X, Y. X-nya terlebih dahulu, baru setelah itu Y. Berarti titiknya 3, 4. Sekarang kita sudah memperoleh dua buah titik. Maka langkah selanjutnya tinggal kita gambarkan titik ini ke bidang kartesius. Titik yang pertama 0, 0. Atau titik pusatnya di sini. Lanjut ke titik yang kedua, 3, 4. Perhatikan, X-nya 3, Y-nya 4. X 3, 1, 2, 3. Sekarang Y-nya 4. 1, 2, 3, 4. Berarti bagian sini letak titiknya. Tinggal kita hubungkan kedua titik ini dengan sebuah garis. Nah, sekarang untuk menentukan daerah arsirannya. Apakah ke atas garis ini ataukah ke bawah garis ini? Caranya mudah sekali. Perhatikan. Misalnya, kita akan menggunakan daerah atas ini. Kita ambil sembarang titik bagian atas, misalnya di bagian sini. Nah, titik sini, itu titik koordinatnya di 0, 1. Oke? 0, 1. Berarti kita ganti X di sini dengan 0, Y-nya di sini dengan 1. Berarti jadinya itu negatif 4 kali 0, hasilnya 0. Ditambah 3 kali Y-nya 1. Berarti 3 kali 1 hasilnya 3. Besar sama 0. 0 tambah 3 hasilnya 3. Besar sama 0. Nah, perhatikan pernyataannya nih. Apakah benar atau salah? 3 besar sama dari 0. Apakah benar? Tentunya benar. Nah, karena pernyataannya benar, berarti daerah asranya itu mengarah ke titik yang kita ambil, yaitu ke arah atas ini. Berarti arah asranya ke bagian atasnya. Nah, seperti ini cara penyelesaiannya. Demikian tutorial singkat kami, semoga bermanfaat. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Kami tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.